Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat kisah Fir'aun yang diabadikan dalam Al-Quran. Pada suatu saat malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dan menceritakan tentang kisah taubatnya Fir'aun. Manakala Allah menenggelamkannya lalu membinasakannya, Jibril hadir untuk menyaksikan. Jibril telah memberitahu Rasulullah bahwa pada saat Fir'aun tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel." Lantas, apakah Fir'aun kemudian bersyahadat? Untuk mengetahui kisahnya, tonton terus channel ini, tekan tombol subscribe, klik lonceng, dan share. Terima kasih. Al-Quran telah menyampaikan kepada kita secara panjang lebar tentang Fir'aun, tentang kesombongan dan kelalaiannya, tentang sepak terjang dan perilakunya dalam menghadapi kebenaran. Al-Quran juga menyampaikan kepada kita tentang turunnya azab Allah kepadanya dan bala tentaranya. Di luar itu, kesombongan dan kecongkakan Fir'aun itu ternyata membuat malaikat Jibril sangat membencinya. Ketika itu, malaikat Jibril hadir untuk menyaksikan Fir'aun yang hampir tenggelam. Fir'aun berkata bahwa dia percaya adanya Allah. Lalu Jibril menyumbat mulut Fir'aun dengan lumpur laut, sehingga dia tidak bisa berucap kalimat tauhid. "Wahai Muhammad, seandainya kamu melihatku mengambil lumpur laut, lalu aku suapkan di mulutnya karena aku takut rahmat mendapatinya," ujar Jibril kepada Rasulullah. Jibril khawatir dia meraih rahmat Allah dan taubatnya diterima. Apa yang dilakukan oleh Jibril tidak lain karena kebenciannya yang sangat terhadap Fir'aun. Itu sebabnya Fir'aun tenggelam dalam kekufuran dan kerusakan. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, 'Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah.'" Al-Quran Surah Yunus ayat 90. Kisah tentang kebencian Jibril kepada Fir'aun diceritakan dalam beberapa hadis yang diriwayatkan Tirmizi dalam kitab tafsirnya. Ini adalah hadis hasan dan sahih. Mungkin ada yang berkata, apa ruginya Jibril kalau Allah memberi rahmat kepada Fir'aun dan mengampuninya? Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam kisah-kisah sahih dalam Al-Quran dan Sunnah menjawab bahwa seorang hamba sampai pada keadaan membenci seseorang zalim, di mana dia berdoa kepada Allah agar taubat mereka tidak diterima dan tidak dimasukkan ke dalam rahmat-Nya. Ini terjadi pada Musa. Dia berdoa atas Fir'aun dan bala tentaranya agar Allah mengunci mata hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci mata hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Al-Quran Surah Yunus ayat 88. Mungkin ada yang berkata, bukankah sudah maklum bahwa Allah tidak menerima taubat pada saat turun azab dan pada saat nafas di kerongkongan? Di sisi lain, menurut Syekh Umar, setidaknya ada 3 pelajaran dan faedah dari hadis ini. Pertama, besarnya rahmat Allah. Jibril takut dan dia adalah makhluk yang paling mengetahui tentang Allah.
Dia takut rahmat Allah didapatkan oleh Fir'aun manakala dia mengucapkan kalimat tauhid sewaktu dia tenggelam. Kedua, keutamaan kalimat tauhid. Jibril takut Allah merahmati Fir'aun karenanya. Lalu bagaimana jika seorang hamba mengucapkannya sewaktu dia sehat walafiat dengan keyakinannya? Tidak diragukan, itu pasti berpahala besar. Ketiga, besarnya kebencian para malaikat kepada orang-orang kafir. Sampai-sampai Jibril menyumpal mulut Fir'aun dengan tanah manakala azab menimpanya. Wallahu a'lam bishawab.